Tribuners, terdapat video yang menampilkan dugaan tindakan kekerasan oleh oknum Satpol PP terhadap seorang pengendara motor viral di media sosial khususnya Facebook. Video berdurasi 2 menit yang diunggah oleh akun Wahyudin Morido pada Selasa 24 Desember tersebut memicu reaksi keras dari warganet. Dalam video itu terlihat seorang pengendara motor berbicara dengan sejumlah anggota Satpol PP yang mengenakan seragam lengkap. Tanpa diduga, salah satu petugas mendekati pengendara dari samping dan memukul kepala korban yang masih mengenakan helm. Diketahui insiden tersebut tidak berhenti di lokasi tersebut. Jadi korban yang mengenakan jaket hijau tampak sempoyongan dan melepas helmnya sebelum berjalan ke arah pos penjagaan. Saat korban duduk memegangi kepalanya, seorang petugas lain tiba-tiba menendangnya dari belakang hingga terjatuh ke aspal. Momen tersebut mengundang empati netizen yang mengecam keras tindakan para petugas dalam video tersebut. Ibrahim Usman, korban pemukulan oleh oknum anggota Satpol PP di Gorontalo, akhirnya buka suara terkait kejadian yang dialami pada Senin 23 Desember. Pria yang akrab disapa Joko ini membeberkan kronologi lengkap kepada Tribun Gorontalo saat dikonfirmasi Rabu 25 Desember. Ibrahim merupakan pria berusia 39 tahun yang tinggal di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Setiap hari Joko mengantar istrinya yang bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Gubernur Gorontalo. Awalnya Joko mengantar istrinya ke kantor Gubernur Gorontalo pada Senin pagi 23 Desember. Karena khawatir istrinya terlambat, ia sedikit terburu-buru. Dan setelah mengantar istrinya, Joko langsung melaju keluar dari gerbang kantor. Ia pun turut meminta maaf dan beralasan terburu-buru karena meninggalkan anaknya di rumah bersama mertuanya yang sedang sakit. Namun beberapa petugas piket jaga itu terlanjur naik pitam. Ketika melihat Joko melintas, petugas Satpol PP yang berjaga segera menghentikannya dan memberikan teguran. Salah seorang petugas langsung mencabut kunci motornya sembari mempertanyakan alasan Joko menggeber gas motor di kantor Gubernur Gorontalo. Joko yang merasa bersalah langsung meminta maaf kepada petugas. Namun tiba-tiba seorang anggota Satpol PP memukul kaca helmnya. Beberapa saat kemudian ia turun dari sepeda motor dan membuka helmnya. Ketika Joko berdiri, seorang petugas menendangnya tepat di area sensitif. Hal itu membuat Joko tersungkur dan mengerang kesakitan. Saat ini diketahui Joko dan pihak Satpol PP Gorontalo telah mencapai kesepakatan untuk damai. Kedua belah pihak saling memaafkan atas insiden tersebut. Namun keluarga Ibrahim alias Joko tidak terima begitu saja perlakuan dari oknum Satpol PP tersebut. Adapun ayah Joko bersikeras ingin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Terduga pelaku pemukulan pun disebut telah meminta maaf langsung kepada korban. Namun ayah korban, yakni ayah Joko, tetap ingin menempuh jalur hukum. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, Taufik Sidiki, memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Pihaknya turut menyayangkan peristiwa itu dan mencoreng citra institusinya. Menurut Taufik, pengendara motor tersebut dianggap tidak kooperatif ketika diminta menunjukkan data dan identitas. Pihaknya juga disebut memainkan gas motor dengan keras dan hampir menabrak petugas. Taufik menegaskan bahwa pihaknya telah meminta maaf kepada korban dan oknum yang telah terlibat diberikan teguran serta sanksi. Satpol PP juga memastikan kejadian serupa tidak akan terulang dengan memperkuat pengawasan internal. Sudah. Waktu kejadian itu bagaimana, Pak? Waktu kejadian itu kan memang di situ ada pemeriksaan. Kebetulan ada lewat di habis antar Maitua kan. Posisi semua antar Maitua pulang tiba-tiba kan ada pohon di situ itu. Saya belok ke sebelah. Belok ke sebelah. Di jalur itu Sutaperi, masa belok pulang ke sebelah kiri. Pas di situ di mana-mana kan tetap Ramos Koplen, kita mau extra gas, bukan motor metik ini, tetap Ramos Koplen. Sedangkan motor pun knalpot standar, tidak racing. Ini juga jalur hari-hari, 6 tahun jalur hari-hari ini. Sering antar istri di sini, Pak ya? Satpol PP sendiri. Saya sampaikan dari awal tadi bahwa hari ini kita mulai dengan kronologis pokok permasalahan pemeriksaan. Tetapi saya harus sampaikan mungkin masyarakat sudah bisa menilai karena tayangan itu. Saya juga akan mengatakan saya baru melihat di tayangan itu. Keterangan yang bersangkutan pun belum kita mulai. Artinya
kita mencari kesempatan yang pas. Artinya bukan terlambat, tapi itu saya tidak bisa, kan kita harus praduga tak bersalah dong. Harus praduga tak bersalah. Harus mulai dari pemeriksaan, penyelidikan. Itulah yang analisis saya yang saya gunakan. Bukan kita begitu terima kabar menjustis, nggak boleh. Kasihan. Kalau tiba-tiba misalnya saya dituntut balik, saya gunakan itu analisis pemeriksaannya adalah pemeriksaan, penyelidikan pemeriksaan. Itulah kesimpulan. Sehingga saya sampaikan semua cerita masuk ke telinga saya. Bahwa dia memukul, dia menendang, dia itu kan saya tidak bisa jadikan satu bahan pembuktian itu. Kita harus mulai dari pemeriksaan dong. Silakan asumsinya masuk semua. Itu menjadi dasar saya untuk memeriksa. Selaku Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.